Kintu. Perkenalkan, nama saya Gede Kadi Putra, jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Bali. Dalam mata kuliah Etika Bisnis Konstruksi. Sebelum itu, apa kabar Sobat Konstruksi? Semoga Sobat Konstruksi baik-baik saja. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan etika menjalankan bisnis konstruksi sebagai pemilik perusahaan dan juga sebagai pekerja manajemen. Tonton video ini sampai habis ya Sobat Konstruksi. Sobat Konstruksi, dalam menjalankan suatu bisnis, tentu kita sebagai pemilik perusahaan maupun sebagai pekerja perusahaan, kita harus memiliki etika agar bisnis kita dapat berkembang dan terus bertahan lama. Oke Sobat Konstruksi, sebelum itu kita sebagai pemilik proyek atau pekerja perusahaan harus tahu apa sih itu etika bisnis dan bagaimana etika kita sebagai pemilik perusahaan dan juga sebagai pekerja perusahaan. Sobat Konstruksi, etika bisnis konstruksi adalah salah satu studi yang memiliki sangkut paut permasalahan dan suatu keputusan moral yang dihadapi oleh suatu individu atau organisasi yang terlibat di dalam bisnis atau industri konstruksi. Secara umum, etika dalam menjalankan suatu bisnis konstruksi adalah sebagai berikut. Yang pertama, berkenalan. Jika kita sebagai pemilik perusahaan, kita harus mampu berkenalan secara baik dengan mitra kerja kita. Hal ini berpengaruh dengan kesan pertama kita bertemu dengan mitra kerja. Jika kita berkenalan secara baik, sopan, maka kesannya akan baik dan akan mudah mencari mitra kerja. Sehingga manfaat yang didapat adalah perusahaan akan terus berkembang karena kita mudah mencari mitra kerja. Selanjutnya sebagai pekerja perusahaan. Pekerja perusahaan merupakan orang yang bekerja di sebuah perusahaan. Sama halnya dengan pemilik perusahaan, namun perbedaannya adalah membuat seorang pemilik perusahaan memiliki kesan yang baik terhadap kita. Hal ini bisa dilakukan pada saat kita melamar pekerjaan. Sobat Konstruksi, untuk etika yang selanjutnya adalah etika berpakaian. Kita sebagai pemilik perusahaan harus berpakaian yang rapi, wangi. Itu paling penting poinnya. Dan yang terakhir, dapat menyesuaikan kondisi, tempat, dan situasi kita. Misalnya pada saat kita ke kantor, pada saat kita ada jamuan makan dengan mitra kerja, dan pada saat acara resmi. Nah, jika kita mengetahui dan kita dapat menyesuaikan pakaian kita, ini akan membuat mitra kerja kita terkesan dan kita terlihat berwibawa. Sobat Konstruksi, jika kita sebagai pekerja manajemen, kita harus mengikuti aturan bagaimana cara berpakaian di perusahaan tersebut. Misalnya pada saat kita berada di kantor dan juga saat kita berada di lapangan. Misalnya kalau pada saat kita berada di lapangan, kita harus memakai APD, alat pelindung diri, guna melindungi diri kita dari hal-hal berbahaya di lapangan. Nah, jika kita memiliki nilai etik dalam berpakaian, maka kita akan mendapat nilai atau kesan baik oleh pemilik perusahaan tersebut. Contoh yang pertama resmi, dan yang kedua kasual. Konstruksi, etika yang selanjutnya adalah etika berkomunikasi. Etika komunikasi merupakan etika yang paling penting dalam menjalankan suatu bisnis konstruksi sebagai pemilik suatu perusahaan maupun sebagai pekerja manajemennya. Buat konstruksi, kita sebagai pemilik perusahaan harus memiliki etika komunikasi yang baik. Ini dapat dilakukan dengan melakukan senyum, sapa, salam, dan sopan saat berbicara kepada karyawan kita atau pekerja kita. Ini akan dapat memberikan kesan pribadi yang baik dan juga dapat memberikan hal positif bagi perusahaan kita. Konstruksi, jika kita sebagai pekerja perusahaan, kita harus memiliki etika komunikasi yang baik. Ini berguna untuk menjalin hubungan yang baik dengan sesama pekerja dan juga atasan kita. Hal yang dapat dilakukan
adalah dengan melakukan sapa dan juga mengucapkan salam kepada atasan kita maupun karyawan di dalam suatu perusahaan tersebut. Yang kedua, mengucapkan terima kasih kepada atasan atas reward yang diberikan. Yang ketiga, melakukan sopan santun. Misalnya kita memberikan sesuatu kepada sesama karyawan maupun atasan, tidak menggunakan tangan kiri. Konstruksi di samping itu, sebagai pemilik perusahaan harus memiliki unsur etika tanggung jawab terhadap pekerjaannya. Tanggung jawab pemilik perusahaan terhadap pekerjaannya seperti komitmen etis menghargai pekerja sebagai manusia, di mana kita sebagai pemilik perusahaan menghargai pelaku sebagai individu yang bertanggung jawab. Oke sobat konstruksi, selanjutnya sebagai pekerja, kita sebagai pekerja wajib taat akan peraturan perusahaan. Yang kedua, kita harus jujur. Yang ketiga, bekerja secara loyalitas dan totalitas. Yang keempat, kita harus menjaga informasi yang bersifat rahasia di perusahaan tersebut. Nah, oke sobat konstruksi, jadi setiap pekerja harus memiliki kode etik dalam beretika terhadap atasan dan juga sesama karyawan agar dapat mencerminkan pribadi yang baik, yang beretika. Begitu pula sebagai pemilik perusahaan, karena etika bisnis adalah hal penting dari suksesnya suatu tujuan. Kan duduk Pak Erwin. Boleh minta waktunya Pak, sebentar? Boleh dong. Ada apa Pak Erwin? Boleh nggak komplain Pak? Komplain apa ya? Bapak kasih tugas ke saya sama anak buah kebanyakan. Oke sobat konstruksi, sekian penjelasan dari saya tentang etika bisnis konstruksi dalam video kali ini. Terima kasih sobat konstruksi yang telah menonton video ini sampai habis, dan sampai jumpa.